Shalom, selamat pagi rekan-rekan Teruna. Pagi ini kembali lagi dalam Badabes bersama Kakak Dea. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita satukan hati untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu, segala penyertaan yang selalu Kau berikan kepada kami. Engkau telah menjaga dan melindungi kami pada malam hari tadi sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau curahkan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami isi tentang firman-Mu dan akan selalu kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Bacaannya terambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Tadi ulang, bacaannya terambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22 yang menyatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, mengampuni orang adalah salah satu perintah Tuhan Yesus terhadap kita semua, umat manusia. Mengapa sih kita harus mengampuni orang? Pasti banyak sekali faktor yang membuat kita susah untuk mengampuni orang atau memaafkan orang yang udah jahat sama kita. Bisa aja karena kita merasa kita benar. Jadi ngapain kita minta maaf, orang kita benar kok. Atau bisa juga karena kita gengsi, minta maaf duluan. Kakak Dea pernah dengar satu cerita tentang salah seorang YouTuber perempuan bernama Tia Magdalena atau biasa dikenal sebagai Pau Pau. Kisahnya saat itu Pau Pau ditusuk oleh teman sekampusnya di bagian badan sebanyak 17 kali. Jadi bagian badan sebelah kirinya penuh dengan luka tusukan dari atas kepala sampai ke kaki. Lukanya pun bukan hanya luka baret biasa, lukanya besar-besar gitu. Karena banyak orang yang sayang sama dia, banyak orang yang peduli, banyak orang yang mau jenguk ke rumah sakit. Walaupun Pau ini dia cerita kalau dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia ngomong pun gak bisa gitu. Tapi dia mau berusaha untuk menyapa orang-orang yang udah datang jenguk sama dia. Karena itu dia merasa dirinya sangat berharga. Dia bersyukur banyak orang yang sayang sama dia. Dia jadi mau menjalankan proses penyembuhan yang sangat panjang dengan hati yang ikhlas. Bahkan Popo bilang dia tidak pernah merasa dendam sekalipun sama temannya yang udah jahat itu. Popo juga bilang, ngapain sih kita mikirin orang yang udah jahat sama kita? Mendingan kita mikirin orang yang care sama kita. Kakak setuju banget sama kata-kata itu. Jadi yuk kita sama-sama belajar dari kisah Pau ini. Tuhan memberikan berkat kepadanya, berkat atas kesembuhan, berkat kasih sayang yang melimpah dari orang-orang sekelilingnya. Mungkin pada saat itu kalau sampai Pau masih ada rasa dendam, mungkin Tuhan tidak memberikan proses penyembuhan yang cepat gitu. Memang Kakak Dea paham banget, Kakak Dea ngerti banget memaafkan orang yang udah jahat sama kita itu nggak gampang ya. Tapi mengampuni orang atau memaafkan orang yang udah jahat sama kita adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibaratnya nih, Tuhan Yesus aja yang sempurna, dia mau berkorban untuk mengampuni kita dan
mati di kayu salib. Masa kita manusia tidak mau mengampuni sesama manusia? Sama seperti kata Pau tadi, ngapain sih kita peduli sama orang-orang yang udah jahat sama kita? Ngapain sih kita mikirin orang-orang yang udah jahat sama kita? Mendingan kita pikirin orang-orang yang udah care sama kita. Dan jangan lupa untuk berdoa, minta sama Tuhan Yesus untuk dilindungi dari orang-orang yang jahat. Jadilah teruna yang membawa berkat lewat pengampunan bagi sesama. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas permintaan-Mu. Kami telah selesai untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu membantu kami, Engkau membimbing kami agar kami selalu mengampuni orang-orang yang jahat terhadap kami Tuhan. Ampuni juga mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, kami mau melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menyertai kami. Jauhkan kami dari mara bahaya apapun. Jauhkan kami dari orang-orang jahat. Agar kami dapat melakukan aktivitas kami dari pagi hari ini sampai malam nanti Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah syukur kami Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat adik-adik.